Dari mana asalnya rasa? Pernahkah kalian bertanya dari mana asal-usul rasa yang kita kenal? Mengapa kita bisa merasakan manis, asin, asam, pahit, dan umami? Apakah rasa itu sudah ada sejak awal atau berkembang seiring waktu? Dalam video ini, kita akan membahas asal-usul rasa dari perspektif evolusi, budaya, hingga teknologi masa depan. Indra pengecap kita bukan sekedar untuk menikmati makanan, tetapi juga alat bertahan hidup. Sejak zaman nenek moyang kita, rasa membantu manusia membedakan makanan yang aman dan berbahaya. Setiap rasa memiliki fungsi evolusioner. Di antaranya manis, menunjukkan makanan kaya energi seperti buah-buahan. Adapun rasa asin menandakan keberadaan mineral penting seperti natrium. Yang ketiga ada asam, bisa menjadi peringatan tentang makanan busuk atau yang belum matang. Adapun rasa pahit berhubungan dengan racun alami dalam tanaman. Terakhir ada rasa umami, yaitu sumber protein yang baik ditemukan dalam daging dan makanan fermentasi. Tanpa kemampuan mengecap ini, manusia mungkin tidak akan bertahan lama di alam liar. Lalu, bagaimana lidah dan otak menerima rasa? Dulu, kita diajarkan bahwa lidah punya zona tertentu untuk setiap rasa. Manis di depan, pahit di belakang. Tapi tahukah kalian bahwa itu semua adalah mitos? Sebenarnya, seluruh lidah kita memiliki reseptor yang bisa merasakan semua jenis rasa. Saat kita makan, reseptor ini mengirim sinyal ke otak, dan otaklah yang menginterpretasikan rasa tersebut. Menariknya, rasa yang kita kenali juga dipengaruhi oleh hidung. Sebagian besar pengalaman rasa kita berasal dari aroma. Itulah sebabnya saat kita flu, makanan terasa hambar. Adapun rasa dalam sejarah dan budaya, setiap budaya memiliki cara unik dalam menciptakan cita rasa. Misalnya di Jepang, umami menjadi elemen utama dalam makanan seperti dashi dan miso. Lalu di India, kombinasi rasa manis, asam, pedas, dan pahit sering ditemukan dalam satu hidangan seperti kari. Lalu ada juga di Meksiko. Orang menyukai perpaduan pedas, asam, dan manis dalam makanan seperti permen tamarindo. Dan ada juga di Eropa, banyak orang menyukai rasa pahit dalam kopi, coklat hitam, dan bir. Budaya memengaruhi selera kita. Orang yang tumbuh dengan makanan pedas akan lebih tahan terhadap sensasi capsaicin dalam cabai. Sementara yang terbiasa dengan makanan fermentasi akan lebih menikmati rasa asam, seperti dalam kimchi atau keju. Lalu, apakah selera kita bisa berubah? Tahukah kalian bahwa selera kita bisa dirubah? Saat masih kecil, kita lebih sensitif terhadap rasa pahit, karena evolusi melindungi kita dari tanaman beracun. Seiring bertambahnya usia, otak kita belajar bahwa kopi dan sayuran pahit bukanlah racun, sehingga kita bisa mulai menikmatinya. Selain itu, kebiasaan makan juga berperan besar. Jika kita sering mengonsumsi makanan tertentu, lidah kita akan terbiasa dan akhirnya menyukainya. Jadi, bagaimana masa depan rasa? Di masa depan, teknologi akan mengubah cara kita merasakan makanan. Bisa jadi ada makanan cetak 3 dimensi. Bayangkan, kita bisa menciptakan makanan dengan rasa yang kita inginkan hanya dengan menekan tombol. Lalu, ada juga pengeditan genetik. Ilmuwan sedang mengembangkan tanaman dengan rasa yang lebih kaya tanpa bahan tambahan. Lalu, mungkin saja suatu hari kita bisa merasakan makanan secara virtual hanya dengan rangsangan sensorik. Dunia rasa akan terus berkembang, menggabungkan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menciptakan pengalaman baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari evolusi hingga teknologi masa depan, rasa bukan sekedar pengalaman makan,
tetapi juga hasil dari jutaan tahun adaptasi dan budaya. Jadi, lain kali kalian menikmati makanan favorit, ingatlah bahwa setiap gigitan adalah bagian dari sejarah panjang manusia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.